Assalamualaikum Bu Ipat, apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Lia. Alhamdulillah, baik Bu Lia hari ini. Masya Allah. Gimana Bu Lia? Alhamdulillah Bu Ipat, saya juga baik hari ini ya. Eh, Ya, Baik Bu Ipat nih ya. ya, Sebelum Ibu melakukan proses coaching nih, ada yang mau saya ya. bicarakan dulu, kepada Bu Ipat. Apakah boleh Bu? Oh, tentu boleh Bu. Boleh banget ya. Oh iya Ibu, terima kasih sebelumnya Bu ya. Ya, ya Nanti Ibu. Ya, nanti pada saat Ibu coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai ya Bu ya, nggak apa-apa Bu ya? Baik. Ya, nggak apa-apa Bu. Ya. Tentu saja dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan mungkin nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Ya Bu ya. Iya Ibu. Eee, iya, dan, jangan lupa juga, harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya, Bu, ya. Ya, Antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Baik, iya. mungkin sebelum proses, observasi Bu yang akan dilakukan Ibu Ipat, ada sedikit Mm-mm. yang akan saya tanyakan, boleh kan, Bu? Boleh Bu. Mangga. Iya. Eee, Baik, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Ipat kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Bu, eee, yang ingin saya kembangkan dalam proses kompetensi coaching kali ini, saya ingin mengembangkan yang saya kembangkan adalah kesempatan, apa ya, tentang kompetensi inti dan juga, kompetensi inti itu kehadiran penuh, present, juga yang kedua itu mendengarkan aktif ya, Bu, ya. Dan yang ketiga saya ingin juga tingkatkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach nantinya. Ya, luar biasa sekali, Bu, ya, rencana, apa saja yang akan Ibu Ipat kembangkan. Tadi saya dengar itu ada 3, Bu, ya, kompetensi inti, yaitu tentang apa, Bu, kehadiran ya, Iya, kehadiran kehadiran penuh. penuh atau present, lalu Mhm. mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiga itu, kira-kira menurut Bu Ipat nih, kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang lebih spesifik itu, saya ingin mengembangkan yang pertama itu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach, Bu. Jadi ada 2 Iya, ingin saya kembangkan yang lebih spesifik. iya. Jadi ada 2 ya, Bu, ya, tentang mendengarkan Iya. aktif, lalu, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, Iya, baik, Ibu, Bu, benar sekali. kira-kira nih indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu Ipat, capai nanti? Iya, baik, Bu, ketercapaian yang saya ingin, apa ya, inginkan dalam proses coaching kali ini yaitu coach itu bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi nanti saya menginginkan coach itu dia setelah ngobrol dengan saya dia bisa mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahannya. Itu yang saya ingin capai di coaching kali ini, Bu. Baik Bu Ipat, semoga berhasil Bu ya, capaian-capaian yang ingin Ibu, dapatkan melalui coaching, yang akan Ibu lakukan hari ini. Sebelumnya terima kasih untuk jawaban-jawaban Bu Ipat yang sangat luar biasa itu. Sekarang silahkan Ibu lanjutkan
coaching dengan koci dengan sebaik-baiknya, dan setelah proses coaching Ibu selesai, nanti kita ngobrol-ngobrol kembali ya Bu Ipat ya. Iya Ibu, baik. Ya, baik, silahkan Ibu lakukan proses coaching-nya, semoga berhasil. Iya Ibu, baik. Terima Yuk, kasih. ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Ipat. Waalaikumsalam Bu Aam. Bagaimana kabarnya Bu Aam hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Ipat, Alhamdulillah, saya juga baik, Bu. oke. Oh iya, ada apa ya Bu ya? Sepertinya ada hal yang penting yang mau Ibu obrolkan nih sepertinya. Ada apa ya Bu ya? Iya, Iya, mohon maaf Bu Ipat. Hari ini sedang sibuk tidak Bu? Mudah-mudahan Hmm, sedang tidak sibuk ya Bu ya. oh iya, enggak Bu. Kebetulan hari ini saya sedang santai. Kebetulan kelas saya lagi dipegang sama guru mapel. Kebetulan kan di kelas saya Hmm, ada guru mapel PJOK dan juga seni. Jadi hari ini kebetulan bagian guru mapel PJOK Bu. Jadi memang ada apa ya Bu ya? Oke, baik Bu Ipat. Terima kasih ya sebelumnya sudah bisa meluangkan waktu ya karena itu tadi ya ada guru ya kalau di SD ya. Iya. Kita ada Mm-mm. waktu guru itu. Ya, Iya. Bu Ipat, saya Iya. mau ngobrol sebentar nih sama Bu Ipat, bisa kan ya Pak? Iya. Ya, ya Pak ya, ya Bu ya. Iya. Mm-mm. Bisa Bu, bisa, Hmm, bisa. Kebetulan nih ada mungkin kita sekitar 15 menitan ya Bu ya. ya, Eh, jadi saya saya ini Bu sangat bisa Ipat, bisa Bu. Ada apa ya Bu ya? iya, ya. Ini Bu Ipat, saya sedang bingung nih. Hmm. Mudah-mudahan dengan ngobrol sama Bu Ipat nih ya, saya bisa mendapatkan solusi ya, gitu. Oh iya. Oh iya Ibu, baik. Ya mudah-mudahan ya Bu nih. Kira-kira apa tujuan dari ngobrol kita hari ini gitu Bu? Kira-kira tujuannya Iya. apa? Hmm. Iya, Bu Ipat, dari obrolan ini saya ingin mendapatkan ide atau solusi dan saran nih, masukan mengenai permasalahan di kelas 9 dari Bu Ipat. Oh gitu Bu Aam. Berarti Bu Aam ingin Hmm, mendapatkan solusi ya gitu dari ya, permasalahannya Bu Aam. Nah, kalau boleh iya tahu benar. masalah apa Hmm, ya Bu ya? oke, iya Bu, iya Bu betul. Jadi saya mau cerita nih Bu ya. Boleh ya Bu ya, Mhm. saya cerita. Boleh, Ibu boleh. Iya, ya. Jadi saya mau cerita nih. Sekarang itu kan saya jadi Mhm. kepala kelas 9 ya. Mhm. Jadi saya merasakan kelas 9 yang tahun sekarang itu berbeda dengan tahun yang sebelumnya. Iya. Entah mengapa mereka apa? Mereka itu seolah-olah tidak ada kebersamaan, Bu. Gitu. Mhm. Jangankan siswa laki-laki ya. Siswa Iya iya. antar perempuan aja masih terlihat dipisah. Jadi pada saat Mhm. pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi atau kegiatan di luar lah gitu kan, Mhm. terkesan mereka itu nggak mau bareng ataupun mereka itu nggak mau kerjasama dan saya bingung Bu. Oh, jadi Bu Aam nih ya, apa ya, bingung gitu ya dengan keadaan Iya, murid-murid Bu Aam yang belum ada rasa kebersamaannya atau mungkin iya, dalam kerja kelompok gitu, di dalam kegiatan pembelajaran jadi, eee, belum ada kerjasamanya gitu ya antara iya, siswa Ibu ya. Nah, iya, seperti itu ya Bu ya? iya betul Bu. Oh, oh Jadi iya, mereka itu belum ada heeh. chemistry-nya Bu gitu. Iya iya, mhm. Oh jadi nah dari yang apa, Bu Am tadi mengatakan kan murid-muridnya belum ini nih, belum bisa kerjasama gitu saat pembelajaran. Iya, Nah, menurut Bu Am sendiri nih ya, iya. idealnya murid-murid di kelas itu sih yang menurut Bu Am itu bagaimana gitu idealnya? Oke. Idealnya? Iya, Bu. Jadi menurut saya idealnya itu ya, Bu ya, mereka Mhm, dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik, terutama nih Bu dalam tugas berkelompok secara mhm, aktif. Jadi mereka itu harus aktif, harus bekerja sama, harus iya, sama-sama dan atau berkolaborasi agar mhm. dapat menyelesaikan tugas dengan baik, Bu. Itu idealnya. Oh iya,
betul Bu. Nah, terus ngomong-ngomong, apa gitu yang sudah Bu Am lakukan agar murid-murid Bu Am ini bisa berkelompok atau bekerja sama dalam menyelesaikan tugas gitu? Oke, Bu. Sebenarnya saya memasukkan metode pembelajaran diskusi dalam RPP yang menjadikan anak Ya, aktif, Bu. Aktif bersama, iya. Bu, gitu. Mhm, mhm. Oh, jadi Bu Am sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi, misalkan nih, Iya, ini iya, sudah bagus sekali Bu ya, karena iya, Bu. metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuannya, terus juga apa ya, namun karakter kerjasama atau kolaborasi murid yang belum sepenuhnya muncul ya mungkin nih. Nah, Iya. dari skala 1 sampai 10 nih, di mana sih posisi Bu Aam sekarang dalam mencapai tujuan tersebut yang Bu Aam tadi katakan? Oke, Bu. Jadi posisi saya sekarang itu berada di skala 5 lah, Bu. Gitu. Oh, jadi posisi skala 5 ya, Bu, ya? Iya, Bu. Jadi Iya. sekarang. Nah, kalau begitu, posisi di berapa sih yang Bu Aam inginkan gitu dari skala 5 kan tadi. Nah, Iya, mungkin Bu Aam ini ingin ini ditingkatkan ke posisi berapa gitu? iya. Jadi saya ingin meningkatkan, ingin sekali berada di posisi 8 sampai 9 lah, Bu, gitu. Oh, iya iya. Jadi Bu A menginginkan, dari 5 tadi ke posisi 8, kalau enggak 9 ya, Bu, ya. Nah, Iya. oke, kira-kira selain metode diskusi yang tadi udah Ibu Aam sampaikan nih, pasti ada cara lain nih ya, yang mungkin kira-kira nih, apa sih cara lain untuk mencapai tujuan tersebut selain dari metode diskusi tadi? Oke, oke, Bu. Jadi mungkin, saya harus memotivasi siswa saya sebelum pembelajaran. Mhm, Kemudian pada saat pembelajaran, di dalam penilaian sikap saya tekankan dan di akhir mhm, kegiatan saya akan melakukan refleksi, mhm. melakukan refleksi terkait sikap dan memberi apresiasi murid dan menjaga kebersamaan gitu, Bu. Oh, oke. Jadi itu kan di apa ya, pada pembelajaran ya, Bu, ya? Iya, Nah, Bu. mungkin kalau di luar pembelajarannya bagaimana ya, Bu, ya? Hmm, baik, Bu. Mungkin nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan kompetensi lah, Bu, secara Iya iya. beregu. Dan Mhm. nanti saya akan sering adakan permainan untuk mengenal teman lebih dalam. Mungkin Mhm. seperti itu, Bu. Wah, luar biasa Bu Am. Jadi Bu Am akan apa ya, mengadakan semacam pertandingan kompetensi beregu ini sangat luar Iya, biasa. Nah, ini mungkin seru ya Bu ya nantinya, terus iya, anak-anak Bu. juga nanti, lebih mengenal temannya gitu. Nah, sekarang kira-kira apa sih rencana untuk mencapai tujuan tersebut? Rencananya Bu Am untuk bisa mencapai tujuan tersebut gitu? Oke, untuk mencapai tujuan tersebut, saya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti. Sebelum kegiatan Mhm, inti pembelajaran, kemudian saya akan menginformasikan ke anak mhm, bahwa sikap kerjasama yang baik merupakan bagian dari penilaian. Kemudian mhm, selain pengetahuan dan keterampilan, serta di akhir ada refleksi. Tidak lupa juga, Bu, nanti di luar pembelajaran akan ada mhm. kegiatan permainan bergu untuk melatih kerjasama kekompakan. Seperti itu, Bu. Oh, gitu ya, Bu, ya. Wah, hebat sih, Bu, bener. Nah, kira-kira berapa lama waktu atau jangka waktu yang bisa dibutuhkan atau dilakukan Ibu ini? Oke, jadi jangkanya Mhm. kira-kira 1 sampai 2 minggu lah ya, Bu, ya. Jadi Gitu. Ibu membutuhkan waktu 1 sampai 2 minggu ya? Iya, Nah, Bu. kira-kira kan ini butuh waktu lumayan ya, Bu, ya, satu Iya. sampai 2 minggu. Nah, kira-kira apa sih komitmen Bu Am terhadap rencana aksi Bu Am tersebut gitu? Oke, iya, jadi saya mempunyai Mhm, sebuah komitmen untuk merancangkan sebuah aksi. Jadi saya akan membuat sebuah RPP dengan mhm, menggunakan metode diskusi dengan penilaian. Kemudian yang diutamakannya itu adalah pada sikap, kemudian keterampilan dan mhm. pengetahuan. Diawali dengan memberikan motivasi minimal dalam waktu sampai 2 minggu ke depan lah, Bu.
Kemudian di luar pembelajaran ada permainan untuk melatih kebersamaan secara bergu ya. Kemudian saya juga akan menggunakan pembelajaran yang berkreatif, yang variatif dan menyenangkan bagi siswa, Bu. Itu Bu komitmen saya. Oh, ya itu ya komitmen Bu Aam. Nah, kira-kira Bu Aam ini butuh bantuan gitu ya. Hmm. Apakah kira-kira siapa sih yang akan membantu Bu Aam dalam merencanakan pembuatan RPP tersebut gitu? Ya. Jadi nanti saya membuat RPP-nya itu Bu sendiri dulu. Setelah Hmm. itu saya kan ngerasa bahwa saya merasa masih ragu gitu loh dengan RPP yang saya buat ini, maka saya akan meminta menelaah gitu. Minta ditelaah lah sama teman sejawat saya, barangkali ada yang perlu direvisi. Seperti itu, Bu. Oh iya, oke Bu, bagus sekali. Nah, menurut Bu Aam nih, apa yang sudah didapatkan ini kan kita sudah bercakap-cakap nih Bu, udah ngobrol nih. Ya. Menurut Bu Aam, apa sih yang sudah didapatkan dari percakapan kita hari ini gitu? Kali Oke. ini ya. Iya. Dari percakapan dari tadi ya, kita bercakap, Mhm, saya sudah mendapatkan ide, kemudian saya sudah mendapatkan solusi lah tentang masalah saya mhm. terkait murid-murid yang belum bisa bekerja sama ataupun mereka itu belum bisa kompak dalam berdiskusi kelompok. Itu. Wah, alhamdulillah ya Bu Aam, sekarang Bu Aam sudah mendapatkan manfaat dari percakapan kita kali ini gitu ya. Iya, Dan iya Bu. mudah-mudahan gini ya Bu ya, rencana Bu Aam akan membuahkan hasil gitu. Terus jangan lupa nanti Bu Aam untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya ya. Nantinya kan ini bisa dijadikan sebagai refleksi gitu, serta contoh bagi teman-teman yang lain ya Bu Aam ya, jangan lupa. Oke, baik Bu Ipa, terima kasih sudah mengingatkan saya terhadap perkembangan kemajuan. Iya, Kemudian sudah sama-sama. memberikan refleksi gitu ya. Nah, terima kasih Bu Ipat sudah mau meluangkan waktu dengan saya. Sama-sama Ibu Aa, Hmm, Masya Allah saya juga senang sekali bisa berbagi dengan Ibu, ya. ya, ya, terima kasih ya Bu Oke Bu Ipat. Aa, ya, ya sama-sama Bu Aa. Assalamualaikum Bu Ipat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Aam. Hmm. Selamat pagi Bu Ipat. Selamat pagi Ibu Lia. Sebelumnya Ya, terima kasih karena Bu Ipat sudah menyediakan waktu untuk berbicara. iya Bu. Ya, baik Bu Ipat. Ya. Sebelumnya terima Mm-mm. kasih karena Bu Ipat sudah menyediakan waktunya untuk berbicara dengan saya. Iya Ibu sama-sama. Ya, di sini saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching Bu Ipat sebelumnya. Nih Mm-mm. ya, Ya. bagaimana eh, Ibu Ipat menilai performa dalam kompetensi tersebut, Bu? Oh iya Ibu, terima kasih. Saya merasa bahwa saya telah melakukan, kegiatan coaching tadi dengan baik. Ya Bu, dalam apa ya, dalam kompetensi itu saya merasa bahwa saya telah melakukannya dengan baik gitu Bu. Oh iya ya, Mhm, memang mhm. saya juga apa namanya melihat Ibu Ipat itu sudah sangat baik melakukan coaching terhadap teman sejawat yaitu Bu Aam. Nah, lalu eh, apa yang membuat Ibu Ipat merasa demikian, Bu? Iya, karena saya merasa, tadi saya telah mampu gitu Bu mendengarkan aktif, terus juga Ya, mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap iya, Ibu Aam. Jadi itulah yang, mmm, kenapa saya merasa mampu gitu Bu. iya Bu Ipat, luar biasa sekali ya Bu Ipat. Tapi sebelumnya, boleh saya berbagi Iya Ibu. hasil pengamatan saya, Bu? Mhm. Ya, eee
saya melihat bahwa Ibu IPA telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik sesuai dengan apa yang Ibu IPA tadi sampaikan, sesuai dengan rubrik penilaian yang saya siapkan, Bu. Tapi Ya. bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Oh iya, saya sangat senang sekali Bu mendengarnya. Terima kasih atas umpan balik yang sudah Ibu berikan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi saya juga ke depannya, Bu. Jadi terima kasih atas umpan baliknya. Saya sangat merasa senang Iya. mendengarnya. Iya, sama-sama Bu Ipat. Namun demikian Bu Ipat, saya Ya, juga melihat nih ada aspek-aspek yang masih harus ditingkatkan oleh Ibu. ya baik Misalnya Bu. tadi Mhm, observasi, saya mhm. perhatikan, saat Ibu melakukan saat Ibu melakukan coaching itu masih kurang fokus, aktif, dan, dalam mendengarkan yang sebetulnya seharusnya sesuai dengan, standar kompetensi inti. Bagaimana menurut Bu Ipat tentang, penilaian saya Oh iya tersebut? Bu, baik saya mengerti. Memang sih tadi juga saya merasa ya Bu ya, masih kurang gitu dalam fokus saya tadi. Jadi nanti ke depannya saya akan berusaha untuk lebih meningkatkannya lagi Bu. Iya Bu Ipat. Baik, dari diskusi kita hari ini, kalau boleh tahu nih Bu Mhm, ya, apa mhm. langkah konkret yang akan Bu Ipat ambil untuk meningkatkan performa di area ini atau coaching Bu Ipat? Oh iya, nanti mungkin saya akan berencana untuk, apa Ibu, untuk terus berlatih gitu Bu, untuk latihan lebih intensif dan juga, dalam mendengarkan aktif dan meluruskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif. Nanti saya ini, tentunya harus melakukan latihan yang lebih lagi gitu ya, supaya nanti ke depannya lebih baik. Wah, semangat Bu Ipat ya. Itu rencana-rencana Bu Ipat itu adalah langkah yang baik sekali. Baik Bu Ipat, saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam Mhm, form supervisi akademik. Nah, terakhir nih Bu, apa yang Ibu mhm. peroleh dari proses atau kegiatan coaching yang sudah Bu Ipat lakukan dengan Bu Aam? Iya Bu, dalam proses coaching kali ini nih, saya merasa gitu lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, di mana kekurangan saya, dan apa mungkin yang akan saya lakukan ke depannya tentunya. Dan saya sangat berterima Iya. kasih loh kepada Ibu atas bimbingan dan umpan balik yang sudah Ibu berikan kepada saya. Tentunya ini nanti menjadi acuan dan juga, motivasi saya bagaimana nanti saya harus ke depannya untuk melakukan yang lebih baik lagi gitu. Jadi terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama Bu Ipat, semoga Bu Ipat semakin berkembang, semakin bisa menerapkan coachingnya lebih baik lagi, lalu motivasi-motivasinya lebih ditingkatkan lagi. Baik Bu Iya, Ipat, baik terima kasih Bu. juga untuk waktunya. Iya Eh, Ibu sama-sama. ya, kita sudahi saja Bu Ipat ya. Iya Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.